Habis. Tapi kita nih Habib Rizik nih, dia kagak ngomong aja kita semangat, betul nggak? Ya saya rasakan. Ya. Hah? Udah deh nanya kenapa-kenapanya. Ah ini orang. Ini ada undangan di Sidoarjo. Siapa tuh namanya? Kiai siapa tuh? Sa'dullah. Kan Habib Rizik kan ceramah tahu sendiri. Ya. Orang usah di ini nanti lihat deh. Ya. Aneh nyoba niru, tahu nyoba. Akhirnya gue sakit sebulan. Lupa deh ngomong apaan tadi, gue lupa deh. Air gula jamu. Iya. Jadi tadi nih orang tuh kalau habis minum jamu pahit, tadi Habib Muhsin Alatos, ya, FPI. Itu ceramahnya pahit tuh, betul? Ya pahit lah, jihad. Ya, nanti Habib Rizik, oh udah lebih pahit lagi. Tapi kalau kita telan kita sehat, amin. Emang begitu jamu. Kalau saya mah ini doang air gula. Habis minum jamu minum air gula dikit. Ya udah. Coba jamaah jangan ngobrol toil. Bahan ceramah gue berantakan. Bener. Nggak ngerti gue. Emang kalau benar maklum. Lihat cucu jadi fokus lagi. Hah? Lihat cucu nggak jadi fokus. No. Tuh, apalagi ada cucu saya hadir tuh. Ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah kalian hadirin hadirat hadir Maulid Nabi, betul? Ya iyalah, kita hadir karena ada panggilan cinta sama Nabi. Jamaah mau datang nggak kalau hari lahir? Ayo. Kata zaman ini gue mancing aja pergi. Ketahuan sudah. Ya. Nah ini kita hadir Maulid sudah cukup. Ya. Yang memanggil kita ada pengenalan. Kita kenal Nabi. Ya. Dan kenal ada cinta di belakangnya. Ini cinta Nabi, amal paling baik yang kita bawa nanti menghadap Allah. Bocah diam dong. Ini cinta Nabi amal paling baik. Ya. Karena ini amalan yang membuat senangnya Allah. Allah kalau udah senang selesai masalah. Kita salah diampunin, kita amal kita kurang digenepin, betul kan? Udah rapi segalanya. Ya. Makanya dikatakan ad-din huwa mahabbatur rasul. Ini hakikatnya agama nih cinta Nabi. Jamaah jangan kaget ya. Bukan cinta Allah. Kok bisa? Di Quran Yahudi mengaku paling cinta kepada Allah. Termasuk Nasrani. Dalam ayat wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kita ini abna'ullah. Cintanya digambarkan cinta anak. Karena cinta anak ini kagak bisa ketukar. Ya. Kalau cinta bini mah kadang-kadang banyak yang nuker bini. Ada 6 kali nuker. Kalau anak paten. Dan subhanallah, ini jujur karakter kita manusia tidak seneng disaingin orang. Itu nggak tahu dari dalam tuh, apa dari setan, apa dari mana. Kecuali kita disaingin anak seneng, betul. Pertama disaingin muka, anaknya cakep, bapaknya hancur. Itu bapaknya seneng, anaknya digendong keliling kampung. Anak siapa pak? Anak saya, masya Allah, tahu nurun siapa. Karena dilihat mukanya kagak beres. Anaknya cakep.
Makanya dulu kita waktu nyari jodoh, kita bela-belain nyari yang cakep biar anaknya cakep. Kita dihina maju. Kan ada kita kan dia jelek nih. Yang perempuan cakep, maju nggak peduli, SMS 16 kali sehari dikirimin. Kata perempuan, ngaca lo, muka lo hancur. Tapi dia nggak mundur, maju terus. Akhirnya lama-lama perempuannya kesian. Muka sih kagak ada harapan, tapi baik. Kena deh tuh. Kena udah. Masuk. Itu orang berjuang supaya anaknya lebih dari dia. Ini kalah muka satu. Kalah ilmu. Ini ada anak lebih pintar dari bapaknya. Ya bapaknya juga sih yang nyantrenin. Pulang pinter ngaji, ngajar di musola. Bapaknya mandiin burung terus hidupnya. Sampai burung tuh pucat tuh mandiin. Burung udah 2 kali mandi, dia belum. Bayangin. Kalah sama anak, seneng. Inilah gambaran Yahudi mengungkap cintanya kepada Allah dengan cinta anak. Tapi kita lihat posisi Yahudi sekarang. Ketika mereka tidak menyambut kedatangan Nabi. Ya arti inilah alasan kita merayakan kedatangan Nabi atau dengan bahasa maulid Nabi. Betul. Ini kita ungkap gembira kita. Ya. Sedangkan Allah itu dalam ayat Allah nggak suka orang gembira. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena kalau kita amati ini gembira ujungnya bikin kita sombong. Apa aja kita gembira apa coba? Gembira tambah duit. Miring jalan deh tuh. Ya. Ya, apa aja kecuali gembira dengan Nabi. Ini doang yang Allah minta. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan fadl. Ini kita utama ini dari mana? Ya, enggak siapa. Ya, enggak dia dzurriyyah, enggak dia umat. Kita harus sadar kita mulia karena Nabi kita Muhammad. Kemuliaan nisbi dari beliau. Nah ini yang dikatakan Imam Busiri, busrolana ma'syaral islami innalana ruknan minal inayati ghaira munhazimi. Lamma da Allah da'ina li ta'ati bi akramir rusul kunna akramal umam. Jadi kita idopi, nebeng, tahu nebeng. Nabi paling mulia. Kita otomatis jadi umat paling mulia. Ini dari sayangnya Allah sama kita ini umat, kita ditaruh di belakang. Padahal Nabi pertama. Bagaimana ceritanya? Kuntu awalan nabiyyina fil khalq wa akhir. Biar kesalahan kita tidak dilihat umat dulu. Itu kesalahan umat dulu semua kita lihat di Quran. Kaumnya Nabi Lut, udah jangan tanya. Homo. Kita tahu. Tapi kita ada juga. Tapi tidak ada umat yang tahu. Ini jamaah nyambung apa kagak nih? Ini saya jujur, ini jam-jam bukan jam kuliahan nih. Bukan. Ya, bukan jam kuliahan. Bukan jam ngaji lagi deh. Tapi mau bilang apa? Namanya maulid. Yaitu semua kesalahan umat Nabi Syuaib suka ngeganjel timbangan. Kita tahu. Umat Nabi ada nggak ngeganjel timbangan? Ada. Tapi umat dulu nggak ada yang tahu. Ini alasannya kita ditaruh di belakang. Terus kita dikasih umur sedikit. Biar kita nggak capek. Karena dunia ini capek aja isinya. Ya. Enggak yang nggak punya duit capek, yang punya duit capek. Punya bini capek, kagak punya capek. Punya jabatan capek, kagak. Semua Allah yang bikin. Dalam ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu ngebet. Ngebet ya capek. Letih. Capek aja urusannya.
Ya. Kita sekarang kadang jujur nih minta panjang umur. Oke lah. Panjang umur 70 lebih aja. Sohib udah habis. Nggak ada lagi. Teman mancing udah kagak ada. Teman gaple udah nggak ada. Hilang udah. Ya, tapi ya namanya orang. Tetap aja kepingin hidup. Nggak usah kita yang udah seneng. Ya. Yang setengah mati aja kagak mau mati. Nanti jamaah nanya yang setengah mati kira-kira kayak apa? Ini ada contoh ini. Ada orang nggak punya rumah, paling nyari kolong jembatan disekat pakai kardus. Udah di situ deh rumahnya. Nyuci di sungai, mandi di sungai. Kadang kepala baru naro, Satpol PP datang. Dibongkar tuh rumahnya tuh. Coba deketin. Mas, mau mati nggak? Ya enggak lah bang, enggak mau mati. Padahal udah setengah. Apalagi jamaah, Masya Allah. Udah ada rumah. Udah punya bini 1,5. Ini ada lagi nih model nih. Ini jamaah, kok ada setengah bini? Iya, yang atu kan udah jelas tuh. Yang atu dibilang kagak ada, dibilang kagak ada, tidak ada. Ya, ya udah. Tapi ya udah segini aja ya. Apa namanya 1,5 itu cukup. Nah ini kita nak umat Nabi. Allah kasih umur singkat. Enggak lama kita capek, tapi tetap nggak mau mati, nggak mau. Semua kepingin panjang umur. Insya Allah sohib meninggal semua nggak ada masalah. Nah itu, nah ini kita dikasih oleh Allah. Kalau orang dulu tuh umurnya panjang, ini bukan dongeng ya. Coba kita baca Quran, ada sindiran umur. Nabi Nuh diutus, laqad arsalna Nuhan bi ala qaumihi falabista fihim alfasana. Ini Nabi Nuh dakwah 1000 tahun illa khamsina ama. Ini umur dakwah ya, bukan umur lahir. Nabi umurnya 63, dakwanya 23 tahun. Karena sebelum 40 Nabi nggak dakwah. Jadi Nabi Muhammad umurnya cuman 63, dakwanya 23. Nabi Nuh dakwanya doang, itu Allah nyebut dakwah 950 tahun. Itu orang dulu umurnya tuh ada yang 1600. Bayangin umur 1600 kena asam urat. Ya Allah, gue cuman berapa tahun gue nyerah udah. Bayangin ya, kita disayang oleh Allah. Jadi sebentar doang ini, sebentar. Terus habis itu paling dulu masuk surga, paling duluan. Ini semuanya sudah kita tahu. Bayangin, ini berkahnya Nabi semuanya. Semuanya berkah Nabi. Karena Nabi kesian sama umatnya. Ya, bukankah kita pernah dengar Nabi itu mengadu kepada Allah? Itu karena dia lihat umat dulu. Ya, ummati ya Rabb, aqalluhum a'mala. Amalnya dikit. Amal kita sedikit. Kita lihat umur sekarang. Umur bocah sampai balik dah. Oke, itu umur main. Udah nggak usah dipaksa ibadah deh. Waktu main. Ini dimaklumin. Yang kagak beres umur 50 masih main layangan. Lah, bener-bener dah. Ya. Ini banyak. Kalau sekarang tambah lagi. Ya. Umur wal asri 60 masih main game. Ini kemarin Habib ke rumah sakit periksa mata. Kan kita antri tuh. Nunggu nomor dipanggil. Ini ada ibu-ibu marah-marah. Kamu sih main game melulu. Maka mata lu sekarang masalah deh. Saya pikir ini ibu marahin bocahnya. Akhirnya gue nengok. Suaminya udah 60 umurnya. La haula wala alhamdulillah dalam hati gue. Aneh masih ada ilmu dikit deh, masih gue dikit. Itu bininya kok, tak pikir yang diomelin anaknya. Tak nengok ternyata lakinya. Main, ini kapan ibadah ini orang? Kita lihat sekarang. Umur kita sedikit banget. Ya Allah. Luar biasa. Ini berkahnya Nabi. Dia minta kepada Allah. Makanya salah satu kemuliaan kita dikasih bulan Ramadan. Masya Allah amalan udah jamaah pada tahu. Ya. Saya ini udah kehabisan bahan. Tadi udah ngomong rapi-rapi.
Habib kita datang, Abu bubar deh bubar. Termasuk otak gue bubar. Belum lagi ditambah stroke, mbak hancur deh urusan. Habis. Tapi kita nih Habib Rizik nih, dia kagak ngomong aja kita semangat, betul nggak? Ya saya rasakan. Ya. Nah, udah deh yang nanya kenapa-kenapanya. Ini orang. Saya nggak bakal mampu ceramah kayak beliau. Pernah dulu udah lama banget, mungkin beliau udah lupa. Ini ada undangan di Sidoarjo. Siapa tuh namanya? Kiai siapa tuh? Sa'dullah. Kan Habib Rizik kan ceramah tahu sendiri. Ya. Orang nggak usah ini nanti lihat deh. Ya. Aneh nyoba niru, tahu nyoba. Akhirnya gue sakit sebulan. Ini benar, Bib. Iya, sakit. Alhamdulillah nggak bisa niru lagi deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Arab.